Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Ervianto Dwi Braviaji Wicaksono, sarjana hukum Magister Humaniora. Saat ini saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan sekaligus juga sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Hukum Jaminan. Hukum Jaminan ini berbobot 2 SKS, diajarkan di semester 7 dan terdiri dari 14 pertemuan. Jadi hukum jaminan ini diawali oleh sebenarnya adalah bagian dari hukum perdata, khususnya terkait dengan buku kedua tentang kebendaan dan buku ketiga tentang perikatan. Nah, pengajaran yang dilakukan terhadap atas hukum jaminan ini itu dilakukan dengan ada 14 kali pertemuan, dilakukan baik secara luring maupun secara daring. Nah, tidak termasuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Pengajarannya itu berupa teori-teori, asas-asas, dan juga terkait dengan praktek ya di lapangan, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman pengajaran yang komprehensif dan disertai juga dengan adanya interaksi dari mahasiswa ya dengan adanya komunikasi dan adanya komunikasi ada interaksi dengan berkelompok maupun dilakukan secara searah maupun dua arah. Nah, yang diajarkan di hukum jaminan ini itu diawali dengan pertama asas-asas jaminan secara umum ya yang diatur di dalam KUH Perdata. Di mana itu bermula dari pasal 1131 KUH Perdata di mana semua harta benda debitur itu merupakan jaminan kebendaan bagi seluruh perikatan yang dilakukannya, baik harta yang ada sekarang maupun yang akan ada. Namun jaminan ini hanya mengikat secara umum saja, tidak secara kebendaan. Nah, kemudian di pasal 1132-nya itu disebutkan bahwa jaminan dikecualikan ya untuk yang sudah diikat dengan diikat dengan hipotek maupun dengan gadai. Ya, itu diatur di KUH Perdata. Nah, kemudian ternyata di KUH Perdata ini hanya mencakup hipotek dan gadai saja. Nah, tidak mencakup hak tanggungan maupun fidusia karena hak tanggungan dan fidusia ini diatur di dalam undang-undang tersendiri nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan dan nomor undang-undang nomor 42 tahun 99 tentang fidusia. Nah, sekaligus juga dalam mata kuliah ini juga membahas terkait dengan asas-asas apa saja sih yang diatur di dalam jaminan terkait dengan jaminan di hukum jaminan ini. Ya, yang pertama mungkin yang paling penting adalah droit de suit, di mana jaminan itu mengikuti objeknya, kemudian droit de préférence bahwa jaminan itu adalah memberikan hak preferen terhadap seorang kreditur ya yang sudah diikat dengan jaminan sehingga jaminan itu bisa menjadi harta benda bagi jaminan bagi si kreditur yang diutamakan. Dan yang selain itu juga memiliki hak eksekutorial. Jadi sehingga hak eksekutorial ini dapat dilakukan tanpa harus adanya putusan pengadilan. Jadi disamakan dengan putusan pengadilan jaminan itu ya. Dan itu asas-asasnya dan bagaimana prosesnya terkait dengan jaminan ini agar mengikat sempurna itu juga kita dalam mata kuliah juga diajarkan ya proses misalkan bagaimana pengikatan hak tanggungan ya hak tanggungan ini ada prosesnya mulai dari perjanjian pokok berupa utang piutang, kemudian diikat dengan akta pemberian hak tanggungan, dan terakhir didaftarkan di kantor pertanahan. Ini khusus untuk hak tanggungan. Ya, nah dengan adanya hak tanggungan ini sebenarnya meniadakan hipotek khususnya terkait dengan tanah gitu ya. Namun tidak menghapus semua hak atas jaminan yang diikat dengan tanah, tapi di dalam hipotek ini juga mengatur terkait dengan kapal laut ya, kapal laut juga diikat dengan hipotek. Nah, begitu juga dengan fidusia ya, bagaimana proses pengikatannya sampai dia memiliki hak yang didahulukan daripada kreditur yang lain dan memiliki hak eksekutorial. Ini penting dalam pengajaran ini ya, sehingga
mahasiswa dapat memahami ya mengapa jaminan itu diperlukan, baik secara teori maupun secara praktik di lapangan. Begitu juga nanti dengan eksekusinya, apakah menggunakan Parate eksekusi atau fiat eksekusi. Dan terakhir itu juga mengatur terkait dengan proses kepailitan. Nah, kepailitan ini penting karena ketika kepailitan dilakukan, debitur itu dinyatakan pailit ya. Nah, jaminan ini memiliki hak preferen ya, memiliki hak preferen sehingga dapat diutamakan daripada kreditur-kreditur yang lain ya. Kecuali ada kreditur yang lebih tinggi ya di dalam hal ini seperti misalkan pajak ya, kemudian biaya-biaya ya itu memang prosesnya lebih tinggi. Tapi hak preferen ini yang akan dimiliki dan melekat kepada jaminan tersebut. Nah, hukum jaminan ini mudah-mudahan ya dengan adanya mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami secara lebih detail baik dari sisi teori dan sisi praktisnya. Adapun pengajarannya dapat kita simak dalam video ini yang akan kita lihat berikut selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen ya. Teman-teman, Anissa Nur Ramadhani, ya. Abdi Ujabi, Jangan Pak, mau sini Pak. Cahaya Bulan Ramadhani, Hadir. Cinta, Hadir Pak. oke. Kemudian dia Faisal Akbar, Faisal Aling, oke ya. Haning Tias, Heri Yudin, Hadir. Hot Asih, Ayo Pak. Ilyas, Hadir Bang. Indah Nur Agasta, Ita Sari, Hadir. Jala Iwan, Hadir Pak. Jauhari, Hadir. Juliani, oh nggak hadir ya. Julpa nggak ada. Kinanti, M. Fadli Alonso, Hadir Pak. Mas Rizal Maulidanto, oke. Mega Nurbala, oke. Melki, Muhammad Fakri, Nur Fitriani, Rifa Belianda, Syasya, Hadir Pak. oke. Sinta Dewi, Hadir Pak. Sudarius Hadir Pak. Sukma, Hadir. Tatat Fauzia, Hadir Pak. Teddy Irawan, Alhamdulillah hadir. oke. Tommy Kurniawan, Hadir Pak. Fiona Kalista. Hadir Pak. Oke, ini berarti ada berapa nih yang total semua 25 ya. Oke, baik. Nah, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, teman-teman mahasiswa. Kita hari ini dalam mata kuliah hukum jaminan ya, pertemuan ke-7 ya. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, kita cobakan basmalah sebelum mulai. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pertemuan 7 ya, terkait dengan tata cara untuk tata cara terkait dengan hak tanggungan ya, proses pengikatan hak tanggungan. Sebelumnya ya di pertemuan 6 kita sudah membahas apa sih latar belakang dari pertemuan atau terkait dengan latar belakang terkait dengan hak tanggungan ya. Nah, mulai kita rinci sedikit ya. Nah, kemarin itu kita bicara latar belakangnya adalah terkait dengan apa saja sih yang diatur di dalam menjadi objek utama dari undang-undang hak tanggungan ini. Ada yang bisa jawab? Di pasal 51 siapa? Melki bisa jawab? Pasal 51 apa saja yang menjadi objek dari undang-undang hak tanggungan berdasarkan undang-undang pokok agraria atau UPA? HM ya. Oke, HM, HGB, HGU atau
hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, ya. Itu adalah yang menjadi objek dari undang-undang hak tanggungan, maupun sebenarnya tidak hanya sebatas yang tiga itu saja, tapi ada juga terkait dengan berdasarkan undang-undang hak tanggungan yang baru itu ada apartemen girik pun juga bisa sebenarnya, tapi dalam waktu 1 tahun dia harus ditingkatkan menjadi sertifikat tanah. Oke. Terus berarti jadi intinya adalah bahwa jaminan itu ya, yang objek yang menjadi jaminan itu adalah tadi ya, undang-undang pokok agraria, di mana undang-undang pokok agraria itu muncul di tahun 60, dan sementara undang-undang hak tanggungan itu di tahun 96. Ada proses 36 tahun ya, rekan-rekan semua, baru munculnya namanya hak tanggungan. Tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, kita akan fokus di terkait dengan tata cara proses hak tanggungan ya. Tata cara proses hak tanggungan ini kita hapus dulu ya. Tata cara proses hak tanggungan itu dimulai dari adanya yang namanya perjanjian pokok. Kalau kita bicara perjanjian pokok, itu harus ada yang namanya sahnya perjanjian. Diatur di mana sahnya perjanjian? Di pasal 13, 20. Ya, 13-20 ya. Apa isinya? Ada tahu kita? Kata sepakat, percakapan, suatu hal, dan usaha yang halal. Oke. Sahnya perjanjian itu diatur di pasal 13-20 KUH Perdata. Ya. Pasal 13-20 KUH Perdata itu diatur atau disebutkan ada 4 ya. Ada kata sepakat. Ada kata sepakat, ada kesepakatan. Kata sepakat itu artinya para pihak sudah setuju. Kecakapan itu artinya mereka sudah cukup dewasa, ya, sudah mampu menjalankan tindakan hukum. Ada satu hal tertentu, ada objeknya, kemudian ada peraturan tersebut atau perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang usaha yang halal. Jadi syarat-syaratnya perjanjian itu ada 4, ya, cuma 4 itu aja. Oke, 1 tadi apa? Kata sepakat. 2 kecakapan. 3 satu hak tertentu. 4 kausa yang halal. Oke. Nah, agar atas sahnya perjanjian ini, akibat hukumnya dari sahnya perjanjian ini adalah mengikat para pihak layaknya undang-undang yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Ya, 1338 KUH Perdata, ya. Jadi 13 sahnya perjanjian, ketika sudah sah maka dia mengikat seperti layaknya undang-undang, ya. Tadi kita udah belajar ya, undang-undang itu mengikat para pihak, jadi nggak boleh ditarik kembali. Kalau udah janji nggak boleh nggak boleh ditarik lagi. Nah, dalam konteks hak tanggungan, perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok ini berupa yang namanya utang piutang. Ya, utang piutang. Perjanjian pokoknya adalah utang piutang. Paham ya? Pokoknya utang piutang. Nah, agar supaya prosesnya dapat dilakukan yang namanya pengikatan berdasarkan undang-undang hak tanggungan, maka setelah perjanjian pokok ini dibuat, ya, perjanjian pokok ini dibuat, maka dipasanglah yang namanya APHT.
APHT ini adalah akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh siapa? Oleh notaris atau PPAT. Ya, notaris atau PPAT dibuat oleh APHT. Nah, ini berdasarkan undang-undang hak tanggungan dia harus dibuat oleh notaris atau PPAT. Ya. Ini yang disebut dengan azas pemenuhan dari azas aksesoris. Aksesoris. Artinya suatu hak tanggungan itu jaminan itu terbit karena ada perjanjian pokok. Jadi ada perjanjian pokok dulu utang piutang, baru dilanjutkan dengan adanya nama perjanjian jaminan. Nah, disebutkan di sini di dalam APHT ini terkait dengan perjanjian aksesoris atau jaminannya. Nah, perjanjian aksesoris ini yang itu berisi tentang para pihak ya pasti ya, para pihak ya harus jelas identitas para pihaknya, siapa kreditur, siapa debiturnya, kemudian juga objeknya tanahnya juga harus terukur ya, sertifikat tanah nomor 123 terletak di Ciputat atas nama Ita ya, atau atas nama Melki atau atas nama Indah, sudah harus jelas ukurannya, batasnya 100 meter persegi, lokasinya di mana, di jalan apa, harus jelas. Nggak bisa kita bilang tanah saya itu loh yang dari pohon kelapa sana sampai pohon pisang, nggak bisa ya, harus terukur, jelas terukur ya. Itu yang disebut dengan azas spesialitas ya, azas spesialitas ya. Nah, setelah APHT, supaya HT ini mengikat ya, harus ada yang namanya azas publik. Siapa bisa jawab azas publik itu apa? Ya, silakan. Jaminan berlaku sejak didaftarkan. Nah, benar ya, jaminan itu berlaku sejak didaftarkan. Jadi APHT ini wajib dilanjutkan yang namanya registrasi di mana? Kantor pertanahan ya, di kantor pertanahan harus diregistrasi kantor pertanahan. Supaya apa? Supaya terbit yang namanya sertifikat hak tanggungan, bukan milik, atau disebut SHT ya, sertifikat hak tanggungan. Nah, berarti kan ada 3 proses nih ya. Ada perjanjian pokok, ada perjanjian aksesorisnya APHT, kemudian diregister namanya sertifikat hak tanggungan. Itu baru sempurna mengikat para pihak karena sudah memenuhi azas publisitas atau di register ya. Artinya sudah dicatat di dalam register. Jadi kalau di kantor tangan itu dia punya buku besar ya, buku besar itu dia mencatat tuh semua yang ada di tanah-tanah yang ada di sekitar di wilayah ini ya. Artinya apa? Semua orang sudah mengetahui. Dengan terpenuhinya asas publisitas ya, maka terpenuhinya pula asas eksekutorial. Artinya apabila si debitur itu uang prestasi pada perjanjian pokok, utang piutangnya nggak dibayar, apa yang bisa dilakukan oleh si debitur? Kalau sudah diikat dengan APHT dan sudah diregister di kantor pertanahan, yang bisa dilakukan adalah dia bisa langsung ya langsung melakukan eksekusi ke kantor lelang, langsung dijual itu ya. Tapi ada prosesnya ya, harus ada penerimaan surat dulu, harus ada pengumuman di koran ya, ada prosesnya. Tapi pada prinsipnya dia bisa melakukan proses yang namanya eksekutorial. Jadi ada tiga tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ada perjanjian pokok. Perjanjian pokok itu bisa
bisa di bawah tanah atau notaris, kemudian dipasang atau diikat dengan yang namanya APHT, akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh siapa? Siapa? PPAT ya. PPAT. Oke. Itu prosesnya ya. Sederhana kan? Ada yang sudah di sini jadi kantor notaris? Ada yang jadi kantor notaris di sini nggak ada? Nah, kantor notaris pastinya sering kan? Sering banget membuat yang namanya membuat yang namanya APHT. Benar nggak? Benar. Berkenan Di BSI. Hah? Salah satunya adalah BSI. BSI. Ya, oke. Nah, pastinya akan sering ya kalau udah berhubungan dengan bank, pastinya banyak terkait dengan sertifikat hak tanggungan. Benar ya? Seperti sering ke kantor tanahan, ya nggak? Kalau saya di bagian kantor. Oh ya, oke. Ya intinya adalah PPAT itu yang bertugas untuk memproses yang namanya PPAT. Ya. Paham sampai sini? Ya. Oke, paham ya, sudah. Oke. Nah, dari terkait dengan ini ya, apa namanya? Ketika sudah terbit yang namanya SHT, ya, maka para pihak ini sudah terikat tuh ya, jaminannya disimpan di bank, ya sudah terdaftar di kantor tanahan. Nah, ketika jadi tinggal diangsur aja tuh ininya apa namanya pembayarannya ya kan sesuai dengan ketentuan dari yang diatur di dalam perjanjian pokok. Ya, nanti kalau perjanjian pokoknya sudah lunas, maka otomatis jaminan juga selesai, hapus ya, hapus prosesnya. Jadi intinya di sini adalah perjanjian pokoknya ini harus benar-benar mengikat, memenuhi syarat sahnya perjanjian ya. Tadi apa? Syarat sahnya perjanjian kita ulangi. Syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, kausa yang halal ya. Dan yang menjadi objek utamanya adalah utang piutang ya, utang piutang maksudnya adalah utang ya, utang piutang itu yang menjadi objeknya ya, yang jadi jaminan rumah, tapi yang menjadi objek utama dari perjanjian pokok itu adalah utang piutang ya. Dengan adanya utang piutang itu dijadikan jaminan nih ya, jadi memenuhilah yang namanya unsur atau azas preferen ya, dan jaminan itu selalu melekat kepada objeknya atau disebut dengan apa siapa? Droit de suite ya. Asas droit de suite itu adalah jaminan itu selalu melekat pada objeknya, walaupun jaminan itu sudah dijual atau dialihkan. Gimana cara mengalihkan jaminan suatu objek tanah misalnya? Gimana caranya? Bisa jual beli, bisa karena warisan, bisa karena hibah, ya kan? Nah, ketika jadi alihkan, jaminannya tetap menempel, gitu ya, tetap melekat. Ya, mau beli tanah yang ada jaminannya? Nah, mau nggak? Nggak mau. Ya, kalau misalnya ternyata dia kasih, si debiturnya otomatis bisa dilakukan eksekusi, ya. Makanya dia dicek dulu, cek dulu di tanahnya nih, ya, di kantor tanahan. Apakah dalam proses sedang dijaminkan atau gimana, ya kan? Nah itu ya terkait dengan yang namanya droit de suite ya. Jadi tiga proses tadi itu harus terpenuhi ya. Pertama ada perjanjian pokok, harus dibuat APHT-nya, kemudian harus diregister atau didaftarkan di kantor pertanahan. Lengkap tuh ya. Jangan setengah-setengah nanti baru sampai APHT nggak didaftarkan. Apa yang terjadi? Si kreditur tidak memiliki hak preferen. Nah, tadi kan enak tuh ya, bisa langsung dijual ya, dilelang kan? Bisa langsung dilelang. Tapi kalau ini nggak, dia harus ke pengadilan dulu gitu loh. Ya, jadi nggak memiliki hak preferen ya, gitu ya. Jadi harus prosesnya harus lengkap ya. Dan sekali lagi bahwa dalam sertifikat hak tanggungan terdapat yang namanya irah-irah. Tahu irah-irah? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
itu hanya terdapat dalam putusan pengadilan. Nah, sertifikat hak tanggungan itu ada nilai-nilainya. Artinya apa? Artinya sertifikat hak tanggungan itu disamakan dengan putusan pengadilan, bisa dilakukan eksekusi. Ya. Kalau kita hanya melakukan diikat biasa aja tanpa diikat sertifikat hak tanggungan, berarti kita nggak memiliki hak eksekutorial. Prosesnya akan lebih panjang. Ya, kira-kira pertanyaan semuanya? Oke, bisa kita simpulkan ya. Proses yang namanya hak tanggungan itu harus melalui 3 tahap. Apa aja 3 tahapnya? Harus dibuat perjanjian pokok, apa namanya? APHT dan sertifikat pendaftaran sertifikat di register atau didaftarkan di kantor ya. Lengkap sudah ya menjadi yang namanya proses terkait dengan pemasangan hak tanggungan. Oke, demikian ya. Makasih ya. Kita akhiri, nanti minggu depan kita mulai lagi ya. Oke. Baik. Assalamualaikum.